أن محمدا رسول الله. الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. أما بعد. الحمد لله. Para habaib, para guru-guru, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita ad-da'i ilallah, al-alim ad-da'i al-habib Ali Zainal Abidin bin Abi Bakar al-Hamid bin Syekh Abi Bakar bin Salim, orang tua kita Al-Habib Ali bin Muhammad As-Saggaf, Al-Haji Ismail, dan para orang-orang tua yang ada di sini yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang suci, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di malam Jumat, malam yang agung, malam diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kemuliaan akhir malam, saat seorang hamba bermunajat kepada Allah di saat dia qiyamul lail di akhir malam, Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada sekalian hambanya sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahihnya. Beliau mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal akhir minal lail fayunadi hal min mustaghfirin faaghfiru lah wa hal min da'in faastajib du'a'ah wa hal min sa'il fa'uti sulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada sekalian hambanya ketika malam tinggal sepertiganya, di akhir malam. Seruan tersebut berbunyi, Allah mengatakan, apakah ada dari kalian wahai hambaku yang memohon pengampunan, maka niscaya aku akan ampuni dosa-dosanya, kata Allah. Apakah ada di antara kalian yang berdoa, maka aku akan ijabah segala doanya, kata Allah. Apakah ada di antara kalian yang meminta kepadaku suatu permohonan, permintaan, maka aku akan berikan permintaan dan permohonannya. Seruan ini diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam menjelang fajar. Sebelum masuk waktu fajar, seruan ini diserukan oleh Allah kepada sekalian hambanya, sehingga Allah menjadikan waktu tersebut sebagai sa'atul ijabah, saat diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan saat-saat mulia tersebut dijadikan oleh Allah sebagai sa'atul ijabah sebelum fajar, menjelang fajar, karena di saat-saat yang semacam itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini. Beliau lahir menjelang fajar pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sehingga saat-saat mulia tersebut, masa yang agung itu dijadikan oleh Allah sepanjang masa ila yaumil qiyamah sebagai saat diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, anugerah Allah, karunia Allah di akhir malam tersebut, dan seruan, siapa di antara kalian yang memohon pengampunan, aku ampuni, yang berdoa, aku ijabah doanya, khusus di malam Jumat. Di malam-malam yang lain diserukan seruan tersebut oleh Allah menjelang fajar, saat malam tinggal sepertiganya, di akhir malam diserukan. Namun khusus di malam Jumat, seruan tersebut diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak maghrib, dari sejak terbenam matahari hingga terbit fajar. Sehingga malam yang semacam ini adalah malam ijabah, malam diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan segala harapan doa-doa kita dikabulkan dan diberikan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dahulu di negeri Hadramaut ada seorang ulama besar, seorang wali besar, yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar, beliau seumur hidupnya enggak pernah meninggalkan tahajud dan qiyamul lail. Sebab beliau mengetahui betapa agungnya saat tersebut, saat diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir malam, kebiasaan beliau duduk termenung. Beliau berfikir, merenung dan mengatakan, ana, saya. Cuman itu doanya. Di akhir malam, saat-saat akhir malam, beliau hanya berseru dan mengatakan saya. Tetangga heran, jiran heran. Apa yang dilakukan oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar? Di akhir malam semua orang memanggil nama Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat, tapi Habib Ahmad hanya mengatakan saya dan saya. Sehingga beberapa orang bertanya kepada Habib Ahmad Al-Mihdhar, "Ya Habib Ahmad, apa yang kau lakukan di saat yang mulia, saat yang agung, saat diijabah doa, ketika orang bermunajat, berdoa kepada Allah, namun engkau hanya memanggil, berucap saya dan saya. Apa maksudmu?" Maka Habib Ahmad mengatakan, "Tidakkah engkau mendengar firman Allah, seruan Allah kepada sekalian hambanya, siapa di antara kalian yang memohon pengampunan, aku ampuni. Maka saat itu aku menjawab, saya ya Allah. Siapa di antara kalian yang berdoa, aku berikan, aku ijabah segala doanya. Maka aku saat itu menjawab seruan Allah dan mengatakan, saya ya Allah, aku berdoa kepadamu. Siapa di antara kalian yang meminta kepadaku, aku berikan permintaannya. Maka aku mengatakan, aku ya Allah." Inilah mereka, para aulia, para salihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka yang sesaat di muka bumi, mereka manfaatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, bukan dengan jabatan, akan tetapi mereka menjadi mulia di sisi Allah ketika mereka menghambakan diri mereka kepada Allah. Mereka tunduk kepada Allah, mereka patuh kepada Allah, mereka menjadikan Allah sebagai puncak harapan mereka. Dengan begitu mereka menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka para aulia Allah? Allah menyatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka para aulia Allah, alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah menyatakan mereka adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mentaati segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Dengan demikian mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendahulukan Allah di atas segala-galanya, maka Allah mendahulukan mereka di atas segala-galanya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan tentang para aulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum waqtassahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa bir ridha habahum wa asgahum bi ka'sil mawaddati bihim yadfa'ullahu al balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walaula hum bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun dirtikabil khati'ati. Al-Habib Abdullah Haddad menyebutkan tentang mereka kaum salihin, para aulia Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mendahulukan Allah di atas segalanya, menjadikan Allah puncak segala harapan, menjadikan Allah yang nomor satu sebelum yang lain-lainnya. Maka ketika mereka jadikan Allah di atas segala-galanya, Allah menjadikan mereka di atas segala-galanya. Allah menjadikan mereka mulia di atas sekalian makhluknya sekalian. Wa anasahum bil gurbi minhu wa bir ridha habahum wa asgahum bi ka'sil mawaddati. Ketika mereka menjadikan Allah segalanya, Allah menjadikan mereka sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat mereka segala bala, musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat mereka Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada sekalian hambanya. Walaula humu bainal ibadi wa bainal anami ladukdikat
jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan keberadaan mereka, para aulia Allah, para salihin yang memanfaatkan umur mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka langit dan bumi akan dihancurkan oleh Allah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh kita sekalian. Kemaksiatan yang senantiasa, yang selalu kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berkat mereka para aulia, berkat mereka orang-orang yang munajat di akhir malam, orang-orang yang bersimpuh di pintu Allah Subhanahu wa taala, segala bala, musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa riwayat disebutkan, laula syuyukhun rukkah wal bahaim ruttah wa atfalun ruddah lasubba alaikum al-adzab sabba. Kalau bukan karena keberadaan mereka, orang-orang tua yang ruku kepada Allah, yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bukan karena berkat mereka, bayi-bayi yang lemah yang menyusui, binatang-binatang yang ternak yang diberikan, yang mencari makan, mereka hamba-hamba Allah yang lemah, kalau bukan keberadaan mereka, maka akan dituangkan siksa yang pedih oleh Allah atas kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita beruntung, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini kita dipilih oleh Allah untuk hadir. Dari sejak maghrib kita salat maghrib berjamaah di sini, kita berzikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang suci kita berdoa kepada Allah, dan mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat yang agung ini dan di awal tahun daripada tahun Hijriyah yang mulia ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, 1 tahun berlalu, tahun 1435 Hijriyah telah berlalu, dan sekarang kita telah memasuki tahun baru Hijriyah, yaitu tahun 1436 Hijriyah. Mudah-mudahan tahun yang lalu segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun yang telah berlalu menjadi saksi di hadapan Allah, saksi yang bisa memasukkan kita ke dalam surga atau saksi yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah. Siapa di antara kita yang bisa mengembalikan tahun yang lalu yang telah berlalu ini? Tahun 1435 Hijriyah yang telah berlalu, siapa di antara kita yang mampu mengembalikannya? Tidak ada seorang pun, walaupun 1 detik, walaupun 1 menit. Apabila kita ingin mengembalikan waktu yang telah berlalu, tidak bisa. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, kullu nafasin min anfasik jauharah la tugawwam bigimah. Setiap tarikan nafas, setiap detik yang berlalu dari hidupmu adalah permata yang tidak ternilai harganya. Uang apabila hilang bisa kita cari, berapapun itu, berapa dolar pun, berapa ringgit pun, yang hilang masih bisa kita cari. Tapi 1 detik yang berlalu dari umur kita, yang telah berlalu, mungkinkah kita kembalikan lagi? La wallah. Apabila telah berlalu itu waktu, dia berlalu dan tidak bisa dikembalikan dan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan kehidupan kita yang sesaat. Ma madhafat wal muammalu ghaib walakas sa'ah allati anta fiha. Waktu yang berlalu tidak bisa kita kembalikan. Yang akan datang hanya sekedar mimpi dan angan-angan. Bukan milik kita waktu yang akan datang. Siapa di antara kita yang mampu menjamin bisa kembali ke rumahnya? Siapa di antara kita yang mampu menjamin masih akan hidup hingga esok hari? Tidak ada yang bisa menjamin. Esok hari bukan milik kita, masa depan bukan milik kita. Yang kita miliki adalah saat ini. Waktu yang sekarang, inilah yang kita miliki, sehingga hendaknya kita manfaatkan waktu yang sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menyebutkan, ad-dunya sa'ah, duniamu sesaat, maka jadikan yang sesaat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebahagiaan hidup, kenikmatan hidup
ketentraman hidup di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan, Al-Imam Syafi'i, laula musahabatul akhyar wal munajah bil ashar lamahbabtul baga fi hadhihi dar. Kalau bukan karena bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir malam, qiyamul lail. Dan kalau bukan karena bersahabat dengan kekasih-kekasih Allah para aulia, maka aku tidak ingin hidup di muka bumi ini. Apa yang nikmat dari kehidupan dunia kalau bukan untuk bermunajat kepada Allah, kalau bukan untuk menjalin hubungan erat, berdampingan dengan mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ma ladzatul 'aish illa suhbatul fuqara humus salatin wassadat wal umara. Kelezatan hidup, kenikmatan hidup adalah milik mereka para fuqara, orang-orang yang fakir di pintu Allah, orang-orang yang selalu bersimpuh di pintu Allah, orang-orang yang selalu menghambakan dirinya kepada Allah. Kelezatan hidup bersama mereka, kenikmatan hidup bersama mereka, orang-orang yang mulia di sisi Allah. Jadikan diri kita bersama mereka, jadikan diri kita bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai mereka, ikuti jalan mereka, bertakwa kepada Allah sebagaimana mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa' fi ma sa'au washrab ma'al qaum mahum alla yahbuk rabbak mithl ma qad habahum. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, beliau mengatakan, ikuti jejak mereka para aulia Allah, manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang menghambakan diri mereka kepada Allah, yang takwa kepada Allah. Ikuti jejak mereka, langkah demi langkah sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu ketika engkau mengikuti jejak mereka, apa yang Allah berikan dari anugerahnya kepada mereka, Allah berikan kepadamu. Ikuti jejak mereka. Fasa' fi ma sa'au washrab ma'al qaum mahum alla yahbuk rabbak mithl ma qad habahum. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun berlalu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Masih ada 1 tahun ini. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur untuk kita sekalian, sehingga kita bisa melalui tahun ini dalam ketaatan kepada Allah, dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang mulia di antara kita, yang baik di antara kita, bukan yang hartanya banyak, bukan yang jabatannya tinggi, akan tetapi yang mulia di antara kita yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Yang baik di antara kalian adalah yang panjang umurnya dan amal perbuatannya pun bagus. Hidupnya panjang di dalam ketaatan kepada Allah. Hidupnya yang panjang, kita selalu meminta kepada Allah agar diberikan panjang umur. Kalau kita ingin panjang umur, ya siap dengan penyakit. Iya, pengen panjang umur, ingin panjang umur, ya penyakit di hadapan kita. Cuman kita berharap kepada Allah afiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting bukan panjang atau pendeknya umur, tapi yang paling penting adalah umur kita warnai dengan ketaatan kepada Allah. Khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Yang terbaik di antara kalian yang umurnya panjang, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertekad, pasang niat kita masuk tahun baru ini, tahun baru Hijriah 1436 Hijriah, kita pasang niat kita di dalam hati kita, tekad kita agar kita senantiasa taat kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertekad tahun ini kita akan pergi haji ke Baitullahil Haram. Tahun ini kita bertekad untuk melaksanakan segala yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Pasang tekad di dalam hati kita untuk mentaati perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila kita memiliki tekad dan niat semacam ini di dalam hati, maka ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak mampu melaksanakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Innamal a'malu binniyat." Amal perbuatan seseorang dilihat dari niatnya. Dan Allah memberikan pahala, ganjaran, hasanat kepada seseorang dari niatnya. Wa innama likulli imri'in
manawah. Setiap orang diberikan pahala oleh Allah sesuai dengan niatnya. Pasang niat yang bagus. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di dalam ucapannya beliau bercerita tentang sahabat beliau. Sahabat beliau yang bernama Ahmad Ali Makarim. Ahmad Ali Makarim, sahabat Habib Ali Habsyi, penyusun kitab Maulid Simtud Durar ini. Sahabat beliau, teman dekat beliau. Ahmad Ali Makarim ini bukan seorang ulama. Beliau seorang pedagang, businessman. Kaya raya. Setiap hari pergi ke pasarnya, ke tokonya, ke ofisnya untuk bekerja, dan beliau orang kaya raya. Tapi walau demikian, sibuk dengan dunianya, akan tetapi dunianya tidak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka manusia-manusia yang mana perdagangan mereka, perniagaan mereka tidak membuat mereka lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali cerita mengatakan, aku bangga dengan sahabatku Ahmad Ali Makarim. Apa yang dia lakukan? Dia bukan seorang ulama, dia hanya pedagang yang berdagang di pasar. Akan tetapi setiap hari beliau itu menulis, Ahmad Ali Makarim, di kertas niat dan tekad dari amal ibadah yang akan dia lakukan. Dia tulis di kertas, hari ini aku berniat untuk sholat duha. Hari ini aku bertekad untuk melakukan ibadah kepada Allah. Hari ini aku berniat dan bertekad untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini apabila aku melihat orang tua yang ingin pergi ke jalan keluar, aku akan membantunya dan menuntunnya ke tempat tujuannya. Dia tulis segala niat amal ibadah yang akan dia lakukan, dan dia letakkan itu kertas di depan pintu rumahnya. Sehingga setiap hari apabila ingin keluar ke pasar untuk berniaga, berdagang, sebelum keluar dia baca niatnya. Saya niat sholat duha, saya niat untuk melakukan ini, amal ibadah semuanya. Apa yang bisa dia lakukan di hari itu dia lakukan. Yang tidak bisa dia lakukan, pahalanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali mengatakan, aku bangga dengan sahabatku Ahmad Ali Makarim. Walaupun dia tidak beramal banyak, akan tetapi niatnya menyampaikan dia kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahun yang baru ini, pasang niat yang bagus kita kepada Allah, niat untuk bertakwa kepada Allah, niat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian, memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memaafkan segala dosa-dosa yang telah lalu yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kepada kita husnul khatimah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keberkahan kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, Habib Ali Zainal Abidin bin Abi Bakar Hamid, Habib Ali bin Muhammad Segaf, dan para ulama kita, orang-orang tua kita diberikan sehat dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa selalu mengajak dan membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, وقنا برحمتك الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya saya datang kemari ingin mengambil keberkahan dari Habib Ali Zainal Abidin, mengambil ilmu dari beliau, dari para ulama, dari para habaib. Akan tetapi beliau meminta saya untuk memberikan sedikit syarahan. Mudah-mudahan berdirinya saya di tempat ini mendapatkan keberkahan dari antum sekalian, dari para ulama kita ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.